Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ningrum Pramudiati MSI AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan anggaran fleksibel, varians biaya overhead dan pengendalian manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkanlah saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erik Setiawan, NPM 001, Rini Astuti, NPM 010, Erinda Ramadanti, NPM 014, RC Junianti, NPM 078, Trijatmiko, NPM 079, dan Faiza Pasca Fitriana, NPM 08. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya Rini Astuti, NPM 010. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan biaya overhead variabel dan tetap. Terdapat 2 poin. Yang pertama ada perencanaan biaya overhead variabel. Agar perencanaan biaya overhead variabel untuk produk atau jasa efektif, manajer harus menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa. Dengan melakukan hal ini, manajer dapat memfokuskan perhatiannya hanya pada aktivitas yang akan menciptakan produk dan jasa yang berkualitas baik bagi pelanggannya. Manajer web harus menguji bagaimana setiap biaya overhead variabel yang terjadi berhubungan dengan penyerahan produk atau jasa yang berkualitas kepada para pelanggan. Selain itu, pemeliharaan juga harus dilakukan dengan cara yang efektif. Yang kedua, ada perencanaan biaya overhead tetap. Perencanaan yang efektif atas biaya overhead tetap serupa dengan perencanaan yang efektif atas biaya overhead variabel. Merencanakan untuk hanya menjalankan aktivitas penting dan kemudian merencanakan agar efisien dalam menjalankannya. Namun, dalam merencanakan biaya overhead tetap, ada satu isu yang lebih strategis yang harus dipertimbangkan oleh manajer, yaitu memilih tingkat kapasitas atau investasi yang tepat yang akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan biaya overhead tetap berbeda dengan perencanaan biaya overhead variabel dalam satu hal penting, yaitu waktu atau timing. Pada awal periode anggaran, manajemen akan membuat sebagian besar keputusan yang menentukan tingkat biaya overhead tetap yang akan terjadi. Kalkulasi biaya standar di web company. Kalkulasi biaya standar atau standar costing adalah sistem kalkulasi biaya yang A. Menelusuri biaya langsung ke output yang dihasilkan dengan mengalihkan harga standar atau tarif standar dengan kuantitas input standar yang dikeluarkan untuk output aktual yang dihasilkan. Dan B. Mengalokasikan biaya overhead atas dasar tarif biaya overhead standar dikalikan kuantitas standar dari dasar alokasi yang dikeluarkan untuk output aktual yang dihasilkan. Biaya standar jaket buatan web dapat dihitung pada awal periode anggaran. Fitur kalkulasi biaya standar ini menyederhanakan sistem pencatatan. Hal ini disebabkan karena tidak diperlukan catatan biaya overhead aktual atau kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya yang digunakan untuk membuat jaket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RC Junianti, NPM 201331000078 akan melanjutkan materi mengenai mengembangkan tarif biaya overhead variabel yang dianggarkan. Di sini ada 4 tahap atau 4 langkah. Langkah pertama yaitu memilih periode yang akan digunakan untuk anggaran. Web menggunakan periode anggaran 12 bulan untuk menghadapi pengaruh musiman. Langkah kedua yaitu memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead variabel ke output yang dihasilkan. Para manajer operasi di web memilih jam mesin sebagai dasar alokasi biaya karena yakin berdasarkan proses perencanaan, jam mesin adalah satu-satunya pemicu overhead manufaktur variabel. Berdasarkan studi teknik, web memperkirakan akan membutuhkan 0,40 jam mesin per unit output aktual. Untuk output yang dianggarkan sebesar 144.000 per unit output aktual. Untuk output yang dianggarkan sebesar 144.000 jaket pada tahun 2006, anggaran web sebesar 57.600
atau 0,40 dikali 144.000 jam mesin. Terus langkah ketiga yaitu mengidentifikasi biaya overhead variabel yang terkait dengan setiap dasar alokasi. Webb mengelompokkan dalam satu vol biaya semua overhead manufaktur variabelnya, termasuk biaya energi, pemeliharaan mesin, dukungan teknik, bahan tidak langsung, dan tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Total biaya overhead manufaktur variabel yang dianggarkan Webb untuk tahun 2006 adalah 1.728.000 US dollar. Langkah keempat yaitu menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead variabel ke output yang dihasilkan. Dengan membagi jumlah dalam langkah 3 yaitu 1.728.000 US dollar dengan jumlah dalam langkah 2 yaitu 57.600 jam mesin. Webb memperkirakan tarif sebesar 30 US dollar per jam mesin standar untuk mengalokasikan biaya overhead manufaktur variabelnya. Selanjutnya yaitu mengenai varians biaya overhead variabel. Ada 4, yang pertama yaitu analisis anggaran fleksibel. Varians anggaran fleksibel overhead variabel mengukur perbedaan antara biaya overhead variabel aktual yang terjadi dengan jumlah overhead variabel anggaran fleksibel. Seperti yang terlihat pada bagian 8.1, varians anggaran fleksibel yang tidak menguntungkan sebesar 10.500 US dollar ini menyiratkan bahwa biaya overhead manufaktur variabel aktual di Webb melebihi jumlah anggaran fleksibel sebesar 10.500 US dollar untuk 10.000 jaket yang sebenarnya dibuat dan dijual. Yang kedua yaitu varians efisiensi overhead variabel. Adalah perbedaan antara kuantitas aktual dari dasar alokasi yang digunakan dan kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya yang seharusnya digunakan untuk membuat output aktual dikalikan dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya. Misalnya, varians efisiensi overhead variabel sama dengan kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual dikurang kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya overhead variabel yang disediakan untuk output aktual dikali biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya, sama dengan 4.500 jam dikurang 0,40 jam per unit dikali 10.000 unit dikali 30 per jam, sama dengan 4.500 jam dikurang 4.000 jam dikali 30 per jam, hasilnya yaitu 15.000 dolar. Pada kolom 2 dan 3 dari bagan 8.2 memperlihatkan varians efisiensi overhead variabel. Varians terjadi hanya karena perbedaan antara kuantitas aktual yaitu 4.500 jam dan kuantitas yang dianggarkan misalnya 4.000 jam dari dasar alokasi biaya. Selanjutnya yaitu mengenai varians pengeluaran overhead variabel. Adalah perbedaan antara biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi biaya dan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya yang dikalikan dengan kuantitas aktual dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual. Misalnya, varians pengeluaran overhead variabel sama dengan biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi biaya dikurang biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi dikali kuantitas aktual dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual, sama dengan 29 per jam mesin dikurangi 30 per jam mesin dikali 4.500 jam mesin, sama dengan min 1 per jam mesin dikali 4.500 jam mesin sama dengan 4.500 US dollar. Selanjutnya yaitu mengenai 2 alasan mengapa kenaikan persentase biaya overhead manufaktur variabel aktual lebih kecil dari kenaikan persentase jam mesin.
Yang pertama, harga aktual input individual yang tercakup dalam biaya overhead variabel seperti harga energi, bahan tidak langsung, atau tenaga kerja manufaktur tidak langsung lebih rendah dari harga yang dianggarkan untuk input tersebut. Yang kedua, dibandingkan dengan anggaran fleksibel, kenaikan persentase kuantitas aktual penggunaan pos-pos individual dalam pol biaya overhead variabel lebih kecil dari kenaikan persentase jam mesin. Yang keempat, ayat jurnal untuk biaya dan varians overhead manufaktur variabel. Ayat jurnal untuk overhead manufaktur variabel di bulan April 2006. Data diambil dari bagan 8.2. Yang pertama, pengendalian overhead manufaktur variabel di debit 130.500. Yang kedua yaitu pengendalian utang usaha dan berbagai akun lainnya di debit 130, di kredit maksud saya 130.500. Yang kedua, pengendalian barang dalam proses di debit 120.000. Yang di kredit itu overhead manufaktur variabel yang dialokasikan untuk mencatat biaya overhead manufaktur variabel yang dialokasikan, yaitu 120.000. Yang ketiga, overhead manufaktur variabel yang dialokasikan berada di debit 120.000, varians efisiensi overhead manufaktur variabel di debit 15.000, pengendalian overhead manufaktur variabel di kredit 130.500, varians pengeluaran overhead manufaktur variabel di kredit 4.500. Varians-varian tersebut adalah biaya overhead variabel yang kurang alokasi atau lebih alokasi pada akhir tahun fiskal. Akun varians dihapus ke harga pokok penjualan jika jumlahnya tidak material. Jika jumlahnya material, varians itu diprorata di antara pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi dan harga pokok penjualan dengan dasar overhead manufaktur variabel yang dialokasikan ke akun-akun tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Trijatmiko MPM 079 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu menetapkan tarif overhead tetap yang dianggarkan. Menurut definisinya, biaya overhead manufaktur tetap adalah jumlah biaya yang totalnya tidak berubah selama periode tertentu meskipun terjadi perubahan yang besar dalam tingkat total aktivitas atau volume yang terkait dengan biaya overhead tersebut. Langkah-langkah dalam menetapkan tarif overhead tetap yang dianggarkan adalah: langkah 1, memilih periode yang digunakan untuk anggaran. Langkah 2, memilih dasar alokasi biaya untuk digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang dihasilkan. Langkah 3, mengidentifikasi biaya overhead tetap yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Langkah 4, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang dihasilkan. Varian biaya overhead tetap. Jumlah anggaran fleksibel untuk pos biaya tetap juga merupakan jumlah yang termuat dalam anggaran statis yang disiapkan pada awal periode. Tidak dibutuhkan penyesuaian atas perbedaan antara output aktual dengan output yang dianggarkan untuk biaya tetap tersebut. Hal ini disebabkan karena biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat output dalam rentang yang relevan. Varian anggaran fleksibel overhead tetap adalah perbedaan antara biaya overhead tetap aktual dengan overhead tetap dalam anggaran fleksibel. Varians anggaran fleksibel overhead tetap sama dengan biaya aktual yang terjadi dikurangi jumlah anggaran fleksibel. Varian anggaran fleksibel overhead variabel yang dijelaskan telah dibagi lagi menjadi variansi pengeluaran dan varians efisiensi. Tidak ada lagi varian efisiensi untuk biaya tetap. Hal itu disebabkan karena jumlah lumsum biaya tetap tidak akan terpengaruh oleh seberapa efisien jam mesin yang digunakan untuk membuat output dalam periode anggaran tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan tidak dapat secara efisien atau tidak efisien menggunakan sumber daya biaya tetap. Varian pengeluaran overhead tetap sama dengan biaya aktual yang terjadi dikurangi jumlah anggaran fleksibel. Penyebab terjadinya varians pengeluaran yang tidak menguntungkan adalah biaya leasing pabrik
yang lebih tinggi, penyusutan pabrik, dan peralatan yang lebih tinggi, dan biaya administratif yang lebih tinggi seperti gaji manajer yang lebih tinggi dan yang dianggarkan. Varians volume produksi. Perhitungan varians volume produksi. Varian volume produksi adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dialokasikan atas dasar output aktual yang diproduksi. Varians volume produksi juga disebut sebagai varian tingkat denominator serta sebagai varians overhead tingkat output. Rumus untuk menghitung varians volume produksi yang dinyatakan dalam unit dasar alokasi jam mesin waktu untuk web adalah varians volume produksi sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead tetap yang dialokasikan dengan menggunakan input yang dianggarkan yang dikeluarkan untuk unit output aktual yang dihasilkan. Perhitungan berdasarkan unit dasar alokasi juga dapat diperlihatkan dalam istilah biaya tetap yang dianggarkan per unit output, yaitu varians volume produksi sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead tetap yang dialokasikan dengan menggunakan biaya yang dianggarkan per unit output yang dikeluarkan untuk output aktual yang dihasilkan. Menginterpretasikan varians volume produksi. Bagian 84 adalah presentasi dalam bentuk grafik atas varian volume produksi. Bagian ini memperlihatkan bahwa untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya overhead manufaktur tetap tidak berubah dalam rentang waktu yang relevan dari 0 hingga 12.000 unit. Menurut prinsip-prinsip yang diterima umum, biaya overhead manufaktur tetap dialokasikan sebagai biaya persediaan ke unit output yang diproduksi. Setiap unit output yang dibuat web akan menaikkan overhead manufaktur tetap yang dialokasikan ke produk sebesar 23, yaitu untuk tujuan pengalokasian biaya overhead manufaktur tetap ke jaket. Biaya tersebut dipandang seolah-olah memiliki pola perilaku biaya variabel, seperti diperlihatkan dalam bentuk grafik. Perbedaan antara biaya overhead manufaktur tetap yang dianggarkan sebesar 276.000 dengan 230.000, biaya yang dialokasikan adalah 46.000 varians volume produksi yang tidak menguntungkan. Manajer harus selalu mencari penyebab varian sebelum menyimpulkan bahwa label tidak menguntungkan atau menguntungkan pasti menunjukkan masing-masing kinerja manajemen yang buruk atau baik. Memahami penyebab varian juga membantu para manajer untuk memutuskan serangkaian tindakan di masa depan. Ayat jurnal untuk biaya overhead manufaktur tetap. Pengendalian overhead manufaktur tetap dan akun kontra overhead manufaktur tetap yang dialokasikan. Data diambil dari bagian 83. Yang pertama, pengendalian overhead manufaktur tetap 285.000 di debit dan hutang gaji akumulasi penyusutan dan berbagai akun lainnya 285 di kredit. Yang kedua, pengendalian barang dalam proses 230.000 di debit dan overhead manufaktur tetap yang dialokasikan 230.000 di kredit. Yang ketiga, overhead manufaktur tetap yang dialokasikan 230.000 dan varians pengeluaran overhead manufaktur tetap 9.000, varians volume produksi overhead manufaktur tetap 46.000. Pengendalian overhead manufaktur tetap 285.000 di kredit untuk mencatat varian selama periode akuntansi. Perhatikan bagian varians pengeluaran overhead manufaktur tetap dan varians volume produksi overhead manufaktur tetap. Mencatat biaya overhead manufaktur tetap yang telah dikeluarkan tetapi belum dialokasikan ke jaket sebesar 55.000. Itu didapat dari 285.000 dikurangi 230.000. Varians ini adalah biaya overhead tetap yang dikurang alokasi yang telah diperkenalkan dalam kalkulasi biaya normal.
Ayat jurnal berikut ini mencatat penghapusan ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebesar 9.000 di debit dan varian pengeluaran overhead manufaktur tetap 9.000 di kredit. Cara menghitung varian volume produksi yang menguntungkan. Variasi volume produksi sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead tetap yang dialokasikan dengan memakai biaya per unit output yang dianggarkan yang disediakan untuk output aktual yang diproduksi. 276.000 dikurangi 23 per jaket dikali 13.800 per jaket. 276.000 dikurangi 317.400 sama dengan 41.000 F. Karena produksi aktual melebihi tingkat kapasitas yang direncanakan, jelas bahwa biaya overhead manufaktur tetap sebesar 276.000 mendukung produksi dan karena harus dialokasikan ke 13.800 jaket. Memproratakan varian volume produksi yang menguntungkan akan memberikan hasil ini dan mengurangi jumlah dalam pengendalian barang dalam proses pengendalian barang jadi dan harga pokok penjualan. Prorotasi juga merupakan pendekatan yang lebih konservatif, yaitu akan mengakibatkan laba produksi yang lebih rendah daripada jika semua varian volume produksi yang menguntungkan dikredit ke harga pokok penjualan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya mengenai analisis terpadu atas varian biaya overhead. Bab ini bisa dilihat pada buku halaman 200, halaman 321. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai analisis 4 varian. Di buku halaman 321 itu menjelaskan bahwa pada tabel tersebut menjelaskan bahwa varian pengeluaran itu jumlah biaya overhead manufaktur variabelnya sebesar 4.500 US dollar. Lalu untuk varian efisiennya sejumlah 15.000 US dollar dan varian volume produksinya itu termasuk atau bukan varian. Lalu untuk biaya overhead manufaktur tetapnya yang varian pengeluaran itu sejumlah 9.000 US dollar. Lalu yang varian efisiensi itu tidak termasuk varian atau bukan varian. Yang selanjutnya mengenai varian volume produksi itu biaya overhead manufaktur tetapnya sejumlah 46.000 US dollar. Lalu yang kedua mengenai analisis 3 varian. Pada buku halaman 322 tabel tersebut menjelaskan bahwa untuk varian pengeluarannya biaya overhead manufaktur totalnya sejumlah 4.500 US dollar. Lalu untuk varian efisiensinya sejumlah 15.000 US dollar dan untuk varian volume produksinya sejumlah 46.000 US dollar. Lalu untuk analisis 2 varian itu pada tabel tersebut menjelaskan bahwa varian anggaran fleksibel itu mempunyai biaya overhead manufaktur total sebesar 19.500 US dollar. Lalu untuk varian volume produksi itu mempunyai biaya overhead manufaktur total sebesar 46.000 US dollar. Lalu yang terakhir mengenai analisis 1 varian. Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa varian tunggal sebesar 65.500 US dollar. Varian tunggal itu termasuk pada varian overhead total. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang varian volume produksi dan varian volume penjualan. Bab ini atau poin ini terdapat pada buku halaman 323. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan level 3 yang membagi variannya menjadi varian anggaran fleksibel individual untuk harga jual, lalu bahan langsung, tenaga kerja manufaktur langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Yang pertama mengenai harga jualnya itu sebesar 50.000 US dollar. Lalu untuk bahan langsungnya sejumlah 21.000
21.600 US dollar. Itu didapat dari pengurangan antara 44.400 dikurangin dengan 66.000, lalu menghasilkan biaya bahan langsung sebesar 21.600. Lalu untuk selanjutnya tenaga kerja manufaktur langsung itu didapat dari harga 18.000 US dollar ditambah dengan 20.000 menghasilkan 38.000. Itu adalah biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Lalu overhead variabel itu didapat dari pengeluaran sejumlah 4.500 dikurangin dengan 15.000 US dollar, lalu menghasilkan 10.500. Itu adalah biaya overhead variabel. Lalu untuk overhead tetapnya senilai 9.000 US dollar. Lalu untuk varian anggaran fleksibelnya berubah menjadi 29.100 US dollar. Untuk tabel selanjutnya itu sistem kalkulasi biaya web akan mendekat ke pengendalian barang dalam proses biaya standar dari 10.000 jaket yang diproduksi, yang kemudian transfer ke barang jadi dan akhirnya ke harga pokok penjualan. Bisa dilihat pada tabel tersebut, bahan langsung itu terdapat pada bab 7 halaman 276 ayat jurnal 1B. Itu senilai 600.000 US dollar. Dapat dari 60 per jaketnya dikalikan 10.000 jaket. Lalu untuk tenaga kerja manufaktur langsung itu pada bab 7 halaman 276 ayat jurnal 2. Itu senilai 160.000 didapat dari 16 per jaket dikalikan 10.000 jaket. Lalu untuk overhead manufaktur variabel itu dari bab 8 halaman 311 ayat jurnal 2 senilai 120.000 US dollar dapat dari 12 per jaketnya dikalikan 10.000 jaket. Lalu untuk overhead manufaktur tetapnya itu terdapat pada bab 8 halaman 317 ayat jurnal 2. Itu senilai 230 US dollar didapat dari 23 per jaket dikalikan 10.000 jaket. Lalu untuk harga pokok penjualan pada biaya standar itu senilai 1.110.000 didapat dari 111 per jaketnya dikalikan 10.000 jaket. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Ukuran non keuangan yang mungkin dianggap berguna oleh web dalam perencanaan dan pengambilan biaya overhead adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas bahan tidak langsung aktual yang digunakan per jam mesin relatif terhadap kuantitas bahan tidak langsung yang dianggarkan yang digunakan per jam mesin. Lalu energi aktual yang digunakan per jam mesin relatif terhadap energi yang dianggarkan yang digunakan per jam mesin. Lalu selanjutnya yang ketiga, jam mesin aktual per jaket relatif terhadap jam mesin yang dianggarkan per jaketnya. Selanjutnya saya Erinda Ramadanti NPM 014 akan melanjutkan presentasi mengenai varians biaya overhead dalam lingkungan non-manufaktur dan jasa. Informasi mengenai biaya variabel yang berkaitan dengan biaya non-manufaktur serta manufaktur seringkali digunakan dalam membuat keputusan, penetapan harga dan keputusan tentang produk mana yang akan diberi penekanan. Analisis varians atas semua biaya overhead variabel harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan semacam itu dan ketika mengolah biaya. Sebagai contoh, para manajer dalam industri yang biasa distribusi. Selanjutnya adalah mengenai ABC dan analisis varians. Sistem ABC mengklasifikasikan biaya dari berbagai aktivitas ke dalam sebuah hierarki biaya. Yang pertama, tingkat unit output, tingkat batch atau pengumpulan, pendukung produk, dan pendukung fasilitas. Prinsip dan konsep dasar untuk biaya overhead manufaktur variabel dan biaya overhead manufaktur tetap yang disajikan sebelumnya pada bab ini dapat diterapkan ke dalam sistem ABC. Dalam bagian ini akan diilustrasikan analisis varians untuk biaya overhead penyetelan tingkat batch variabel dan biaya overhead penyetelan tingkat batch tetap.
Biaya tingkat batch adalah biaya aktivitas yang berhubungan dengan sekelompok unit produk atau jasa dan bukan dengan setiap unit secara tersendiri. Biaya penyetelan atau setup terdiri dari beberapa biaya variabel dan beberapa biaya tetap yang berkenaan dengan jumlah jam penyetelan. Biaya penyetelan variabel terdiri dari upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pendukung tidak langsung, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya bahan tidak langsung serta energi yang digunakan selama penyetelan atau setup. Selanjutnya yang pertama adalah anggaran fleksibel dan analisis varians untuk biaya overhead penyetelan setup variabel. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah dengan menggunakan ukuran batch yang dianggarkan, hitunglah jumlah batch yang seharusnya digunakan untuk membuat output aktual. Langkah yang kedua yaitu dengan menggunakan jam penyetelan yang dianggarkan per batch, hitunglah jumlah jam penyetelan yang seharusnya digunakan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan menggunakan biaya variabel yang dianggarkan per jam penyetelan, hitunglah anggaran fleksibel untuk biaya overhead penyetelan variabel. Jadi, dapat dirumuskan sebagai varians anggaran fleksibel biaya overhead penyetelan variabel, yaitu biaya aktual yang terjadi dikurangi dengan biaya anggaran fleksibel. Varians anggaran fleksibel untuk biaya overhead penyetelan variabel masih dapat dibagi lagi menjadi varians efisiensi dan varians pengeluaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung varians efisiensi overhead penyetelan variabel yaitu dengan mengurangkan biaya kuantitas aktual dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual dengan kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya overhead variabel yang dikeluarkan untuk output aktual, kemudian dikalikan dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya. Selanjutnya, varians pengeluaran overhead penyetelan variabel dapat dihitung dengan rumus mengurangkan biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi biaya dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya, kemudian dikalikan dengan kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual. Kemudian, selanjutnya adalah anggaran fleksibel dan analisis varians untuk biaya overhead penyetelan tetap yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. Varians anggaran fleksibel overhead penyetelan variabel sama dengan biaya aktual yang terjadi dikurangi dengan biaya anggaran fleksibel. Kemudian, untuk menghitung varians volume produksi, pertama-tama dilakukan perhitungan tarif alokasi biaya yang dianggarkan untuk biaya overhead penyetelan tetap dengan menggunakan pendekatan 4 langkah yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah yang pertama yaitu memilih periode yang digunakan untuk anggaran. Kemudian, langkah yang kedua yaitu untuk memilih dasar alokasi biaya untuk digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang diproduksi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi biaya overhead tetap yang terkait dengan dasar alokasi biaya. Kemudian langkah yang keempat adalah menghitung tarif per unit dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang diproduksi. Kemudian untuk rumusnya sendiri yaitu biaya overhead penyetelan tetap yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya sama dengan biaya total yang dianggarkan dalam pool biaya overhead tetap dibagi dengan kuantitas total yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.